Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sesi kita kali ini kita akan simak bersama bagaimana model kehidupan berumah tangga yang terbaik di dalam Islam. Apa peran suami, apa peran istri di dalam rumah tangga. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan gambaran umum apa saja kewajiban suami, apa hak suami terhadap istri, dan sebaliknya apa hak dan kewajiban istri terhadap suami. Tentu keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala atur dengan penuh perimbangan. Keduanya berimbang, tidak berat sebelah, tidak satu berada di atas yang lain, tidak suami berada di atas istri, tidak istri berada di atas suami, namun keduanya memiliki peran masing-masing. Suami dengan tanggung jawabnya di dalam hal nafkah, kemudian bagaimana seorang istri untuk mampu menjaga kehormatan rumah tangganya, tak terkecuali nama baik serta kehormatan suaminya untuk dijaga betul, dan itu tugas sebagai seorang istri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kajian kita kali ini kita akan dengarkan bagaimana sosok seorang istri terbaik dalam pandangan Islam. Seorang wanita muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dia akan selalu menjaga agar suaminya selalu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ridha terhadap dirinya, ridha terhadap tingkah lakunya, ridha terhadap tutur kata dari seorang istri. Bagaimana tugas seorang istri untuk menjaga keridhaan suaminya, kemudian suaminya mampu benar-benar mendengar apapun yang diucapkan seorang istri adalah ucapan yang baik, ucapan yang menggembirakan, bukan sebaliknya ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang justru memperkeruh keharmonisan dan ketenangan di dalam rumah tangganya, sehingga waliyadzubillah justru menjadi pemicu jarak mereka semakin jauh antara suami dan istri. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mencapai derajat yang sedemikian rupa ini tentu dibutuhkan bekal ilmu pengetahuan agama yang cukup, ya, dengan kecerdasan seorang istri, ya, dan tentu kelemah lembutan, ya, sifat ciri khas Anda sebagai seorang perempuan mampu Anda tampilkan sehingga Anda mampu benar-benar menjadi seorang istri yang terbaik bagi suaminya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal demikian ini tak terkecuali bagaimana Anda sebagai seorang istri mampu menjaga kerahasiaan suaminya. Ketika seorang istri misalnya harus keluar rumah, bagaimana ia mampu menjaga dirinya, menjaga perilakunya, menjaga pergaulannya. Ketika ia bertemu teman-temannya, tentu tidak pantas bagi seorang istri untuk membicarakan hal ehwal suaminya kepada teman-temannya. Hal itu adalah dapat mengganggu keharmonisan hubungan Anda dengan suami Anda. Bisa Anda bayangkan bagaimana ketika suami Anda mendengar berita-berita itu dari luar, ternyata sumber beritanya adalah Anda seorang istri itu. Maka hal itu justru dapat mengganggu, dapat menjadikan pemicu munculnya keretakan di dalam rumah tangga. Maka dari itu kita menyimak betul bagaimana peran seorang istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menyebarluaskan rahasia suaminya, untuk tidak berbicara tentang rumah tangganya, tentang hubungannya dengan suaminya kepada wanita lain, kepada temannya misalnya. Hal itu menjadi kerahasiaan rumah tangga, itu menjadi aurat, menjadi aib di dalam rumah tangganya. Hal itu tentu sangat dicela di dalam Islam. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala
melalui firman Rasulullah SAW mengecam. Ya, di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi. Rasulullah mengatakan bahwa di antara keburukan yang terburuk di antara umat manusia dan kedudukan yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang manusia, apabila ada seorang laki-laki ya mendekati, menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya, atau bercengkrama lah, atau sekedar berbicara, berkomunikasi sebatas itu saja, misalnya suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, alhasil obrolan mereka, perilaku mereka itu tertutupi di dalam rumah tangga mereka, namun ketika mereka keluar justru mereka sebarluaskan itu. Apa saja komunikasi di antara mereka berdua suami istri dibicarakan di luar, apa saja perilaku mereka di rumah dibuka, dibicarakan, dijadikan bahan konsumsi publik dengan orang-orang di luar. Maka kedudukan manusia yang semacam ini adalah kedudukan manusia yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tutupi aib mereka, Allah jaga aurat mereka, namun di luar mereka justru umbar aurat mereka, justru mereka bicarakan hal-hal yang sangat intim, yang sangat pribadi, yang sangat privat, justru mereka jadikan itu menjadi bahan obrolan di masyarakat, menjadi konsumsi publik dengan teman-temannya, ya, barangkali hanya sekedar ingin berbicara, hanya sekedar ingin mengisi pembicaraan di antara satu dengan yang lainnya, ya, barangkali di acara-acara perkumpulan teman dengan teman-temannya. Maka justru itu menjadi ajang untuk mengumbar aib masing-masing, menjadi ajang, menjadi sarana untuk membicarakan rumah tangga masing-masing. Hal itu justru dikecam oleh Rasulullah SAW. Mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berada pada posisi yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi hal yang sangat disayangkan, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu benar-benar menjadi perhatian bagi kita, khususnya bagi Anda seorang istri, agar dapat benar-benar menutup rapat lisan Anda untuk tidak terpancing untuk berbicara kepada orang lain tentang hal ehwal rumah tangga Anda. Dikhawatirkan hal itu akan menjadi pemicu keretakan di dalam rumah tangga, ujung-ujungnya wal'iyadzubillah justru terjadi perceraian yang tak jarang di masyarakat kita saksikan hanya karena permasalahan-permasalahan yang sekecil itu. Hal yang Anda anggap remeh justru menjadi pemicu bubarnya satu rumah tangga, perceraian dalam satu rumah tangga karena Anda tidak mampu menjaga kerahasiaan. Khususnya Anda bagi seorang istri untuk dapat menjaga benar kehormatan rumah tangga Anda, kehormatan suami Anda, sehingga mudah-mudahan rumah tangga itu dapat dibina, dapat Anda jalankan bersama. Anda menjaga rahasia suami Anda menjaga nama baik Anda, maka muncullah keharmonisan, tumakninah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga yang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh syariat dan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang diadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini dapat memberikan gambaran yang utuh agar kita di dalam rumah tangga, baik Anda seorang istri maupun suami, dapat menjaga hak dan kewajibannya masing-masing, khususnya di dalam menjaga nama baik, kehormatan keluarga dan rumah tangga Anda masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.